Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Asa Taidasyah kembali menjumpai pemirsa dalam program Liputan Khusus. Dan pemirsa, hari ini saya sudah berada di Hotel Grand Metro Kota Tasikmalaya, yang dimana hari ini sedang berlangsung rangkaian acara ataupun puncak dari Musrembang LKPD tahun 2024. Lalu seperti apa rangkaian dari Musrembang tahun ini? Kita simak liputannya dalam Liputan Khusus bersama Radar TV. Setelah melewati sejumlah rangkaian kegiatan mulai dari kick-off meeting konsultasi publik hingga musrembang di tingkat kelurahan, kecamatan hingga setiap dinas atau OPD. Usai melakukan pramusrembang, kini digelar puncak musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 pemerintah Kota Tasikmalaya di Hotel Grand Metro Senin 13 Maret 2023. Penjabat Wali Kota Tasikmalaya C.K. Firgowansyah beserta jajaran unsur pemerintah Kota Tasikmalaya dan tamu undangan lainnya disambut langsung oleh lengser ambu dan diiringi oleh tari Pangbagea. Kepala Bapelitbangda Kota Tasikmalaya, Andi Abdullah, turut melaporkan laporan penyelenggaraan musrembang. Kick-off, meeting dan konsultasi publik rancangan awal KPD tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2023. Dua musrembang tingkat kelurahan yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Januari hingga tanggal 19 Januari 2023. 3. Musrembang tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 2 Februari 2023. 4. Forum perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Februari sampai dengan 22 Februari. Pramusrembang Kota Tasikmalaya dilaksanakan pada tanggal 2 Maret dan 6 Maret 2023. 6. Musrembang tingkat kota yang dilaksanakan pada hari ini Senin tanggal 13 Maret 2023 yang merupakan acara puncak dari rangkaian pelaksanaan musrembang RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2024. Selanjutnya dalam pelaksanaan musrembang ini pesertanya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menyepakati usulan-usulan yang telah tersampaikan dan dibahas dari mulai musrembang kelurahan, pramusrembang sampai dengan kecamatan dan forum perangkat daerah. Di antara pemangku kepentingan yang terlibat diantaranya adalah unsur DPRD yang terhormat, forum komunikasi pimpinan daerah, instansi pemerintah, pimpinan parpol, tokoh agama, tokoh masyarakat, institusi perguruan tinggi, serta mahasiswa, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan profesi, kalangan media massa, dunia usaha, LSM, LPM, BKM, serta pemangku kepentingan lainnya. Hasil musrembang. Selanjutnya pada kesempatan ini kami sampaikan rekapitulasi usulan kegiatan aspirasi masyarakat untuk rencana pembangunan tahun 2024, baik yang disampaikan melalui musrembang maupun pokok-pokok pimpinan dewan, yaitu sebanyak di 5.741 usulan dengan rincian sebagai berikut. 1. Usulan kegiatan yang disampaikan melalui musrembang 2.520 usulan. 2. Usulan melalui pokir DPRD sebanyak 2.359 usulan. Ketiga, usulan berupa belanja hibah dan bansos sebanyak 862 usulan. Dari usulan kegiatan tersebut dapat kiranya dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2024 sebagai berikut. 1. Berkaitan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin sebanyak 323 usulan. Kedua,
dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing sebanyak 1.914 usulan. Tiga, dalam rangka pertumbuhan dan pemetaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebanyak 275 usulan. 4. Infrastruktur perkotaan dan penghubungan sebanyak 2.340 usulan. 5. Dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak serta percepatan implementasi reformasi birokrasi sebanyak 389. Untuk usulan kegiatan tersebut selanjutnya akan kami sinergikan dengan prioritas pembangunan serta disesuaikan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah pada nanti tahap penyusunan rancangan ahli RKPD tahun 2024. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak dapat kiranya memberikan sambutan sekaligus menutup rangkaian acara Musrembang ini secara resmi, serta dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrembang RKPD tahun 2024. Atas nama penyelenggara Musrembang kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atensinya, serta partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian, serta mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Terakhir saya tutup dengan pantun, mohon izin. Tanam bibit mahoni, tanam di dekat pohon pandan. Semoga sukses Musrembang ini. Semoga dapat kita laksanakan di tahun depan. Bila saya Dalam sambutannya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya, Aslim SH menuturkan, perencanaan pembangunan ke depannya harus benar-benar lebih terintegrasi, komprehensif, inovatif, serta berorientasi jangka panjang dengan penerapan prinsip yang berkelanjutan. Asli menambahkan, rencana pembangunan harus selaras dengan program pembangunan Provinsi Jawa Barat, termasuk dengan program daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Tasikmalaya. Dan usulan dari masyarakat melalui setiap tahapan Musrembang, di mana di dalamnya tentu akan terjadi proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah untuk mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Didasari oleh pentingnya kegiatan ini, sudah selayaknya seluruh pemangku kepentingan di Kota Tasikmalaya memberikan perhatian serius terhadap rangkaian proses ini, serta terlibat secara aktif sehingga kegiatan Musrembang betul-betul tercapai esensinya sebagai instrumen penting dalam melakukan perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya. Hadirin yang berbahagia, Kota Tasikmalaya merupakan kota yang memiliki peran strategis di wilayah Priangan Timur. Untuk itu, perencanaan pembangunan ke depannya harus betul-betul terintegrasi, komprehensif, inovatif, berorientasi jangka panjang dengan penerapan prinsip berkelanjutan, selaras dengan program pembangunan Provinsi Jawa Barat, termasuk dengan program pembangunan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Tasikmalaya. Untuk itu kiranya mulai Musrembang ini dapat inventarisir dan dirumuskan permasalahan pembangunan sekaligus alternatif solusi pemecahan masalah yang wujud konkretnya berupa program kegiatan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan mampu menjawab permasalahan mendesak di tahun 2024. Hal yang tak kalah pentingnya adalah meningkatkan kualitas koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah untuk mengoptimalkan pembangunan di Kota Tasikmalaya yang kita cintai ini.
Dalam kegiatan Puncak Musrenbang RKPD 2024, Kota Tasikmalaya pun turut hadir perencana ahli media Direktorat PKPM Kementerian PPN Bappenas Widaryatmo yang menyampaikan strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Hal tersebut sangat penting mengingat kemiskinan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Tasikmalaya yang terus diupayakan turun di setiap tahunnya. Salah satu kunci yang utama dalam penuntasan kemiskinan menurutnya adalah program yang benar-benar tepat sasaran. Baik, saya akan menyampaikan strateginya, tapi sebelumnya ingin kami sampaikan juga bahwasanya capaian penurunan kemiskinan nasional juga tidak begitu sesuai harapan, dalam artian kita ingin melakukan percepatan penurunan kemiskinan yang tentunya juga kami yakin Kota Tasikmalaya juga seperti itu, ingin bahwasanya kemiskinan semakin rendah, kan tetapi di pengumuman rilis BPS terakhir bulan September kemarin justru meningkat dari 9,54 naik menjadi 9,57, meskipun naiknya 0,03, tapi kalau didengar sepertinya tidak enak ya Pak. Kok naik sih kemiskinan seperti itu? Padahal COVID sudah tidak ada gitu. Padahal kita juga saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan penurunan kemiskinan ekstrim. Nah, kalau dilihat dari Gini rasionya juga sebenarnya kondisinya juga capaiannya belum begitu baik, akan tetapi kita mencoba melakukan berbagai macam strategi agar hal itu bisa kita percepat. Karena memang kalau kita mendapat mandat Pak Presiden, kita bicara juga kemiskinan ekstrim harus kita turunkan di tahun, tidak hanya diturunkan, harus nol di tahun 2024. Saya lupa, Kota Tasik itu masih punya jatah miskin ekstrim yang harus dihilangkan berapa? 3,5 ya Pak. Jadi kita masih sisa punya waktu di RKP ini. Jadi kalau RKP ini kita gagal tidak merancang program yang baik, khawatirnya nanti Kota Tasik tidak bisa mencapai nol. Kota Tasik tidak mencapai nol berarti juga nasional tidak bisa mencapai nol kan Pak, gitu. Artinya ini menjadi pekerjaan bersama-sama kita semua untuk fokus ke sana. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwasanya hasil kajian kami, miskin ekstrim itu tidak bisa langsung lompat menjadi tidak miskin. Setiap rencana pembangunan tentu harus sinergi dan beririsan pula dengan RKPD Provinsi Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut juga turut hadir Idam Rahmat, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Provinsi Jawa Barat, yang menyampaikan paparan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Tentu saja dari pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah turut mengawal. Karena proses yang berjenjang ini adalah bukan hanya melahirkan program, tetapi satu hal adalah membuat ruang bahwa kita semua tengah berencana, kita semua tengah membangun masyarakat yang kita hadapi, kita dambakan dengan indikator yang tadi teman-teman Bappenas sudah sampaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pemerintah provinsi sebagai satu level pemerintahan tentu saja harus bersama-sama, dan arahan nasionalnya sudah kita bersama-sama dengarkan tentang kemiskinan dan yang lain-lainnya. Saya akan sepintas-sepintas saja untuk sampaikan. Lanjut. Bapak dan Ibu, saya kira proses hari ini adalah tidak usah tidak lepas dari proses kita bersama. Sekalipun di dalam perencanaan kita hari ini adalah teknokratisnya lebih besar karena RPJMD sudah akan berakhir dan kepemimpinan daerah juga seperti Jawa Barat insyaallah tanggal 5 September juga akan berakhir dan akan ada PJ juga, dan sesuai dengan Inmendagri 52 juga prosesnya adalah kita membuat rencana pembangunan daerah 2024-2026, dan itu juga menjadi ruang bagi kita sehingga pada saat tanggal 27 November 2024 mudah-mudahan muluslah pemilihan kepala daerah kita, 1 kepala daerah provinsi dan 16 kota, dan tentu saja Jawa Barat akan mendapatkan pemimpin siapapun yang lebih baik buat kita. Salah satunya kemiskinan, IPM, lalu juga Gini indeks yang terus menjadi bagian kita, dan itu semua saya kira adalah dambaan kita semua. Lanjut. Bapak dan Ibu, saya kira Jawa Barat adalah provinsi yang saya kira cukup banyak punya kesempatan.
Manufakturnya terbesar, 60% ada di Jawa Barat saya kira. Dan kemarin begitu Covid kita turun sistem ekonomi kita, bukan karena kita pun dampelan ekonominya tidak kuat, tetapi mobilitasnya yang kita rem karena tentu saja terkait dengan penyakit. Oleh karena begitu kita buka kembali terkait dengan ekonomi kita mulai positif kembali. Bapak dan Ibu, satu hal yang jadi catatan kita adalah bahwa generasi kita, generasi akan menapaki Indonesia emas. Kalau istilah Bapak Gubernur kami adalah bahwa dia harus jadi mesin, bukan jadi beban buat pemerintahan. Maka dalam kerangka itu, kalau lihat dari angka produktivitas kita usia kerja, 68,3 adalah ruang yang sangat harus kita gunakan. Dan tahun 2035 terkait dengan dependen rasio terkait dengan kira kita 100 orang itu membiayai atau penanggung 48. Saya kira ini adalah modal buat kita, sehingga Tasik yang dikenal dengan etos kerjanya, dengan kekuatan sumber daya manusia dan alamnya, mari menyongsong Indonesia emas itu secara baik dengan perencanaan yang saling berkolaborasi. Saya kira tidak kita bisa berdiri sendiri, nasional juga ditopang oleh provinsi, kabupaten, kota, dan tentu saja topangan dari semua masyarakat. Dalam sambutannya di kegiatan Musrenbang RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2024, penjabat Wali Kota Tasikmalaya CK Virgowansyah menuturkan, salah satu fokus utama pemerintah Kota Tasikmalaya adalah terus menurunkan angka kemiskinan. CK menegaskan menuntaskan masalah kemiskinan perlu dilakukan secara gotong royong, alias diperlukan sinergi dengan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, ke pemerintah daerah, lalu disinergikan dengan berbagai stakeholder. Kita bersatu, semua kekuatan jadi satu. Ada Pak Budi di sini, ada Pak Dede di sini, ada Pak Sarip di sini. Mudah-mudahan Tasikmalaya bisa. Saya mohon ininya Tasik, kalau saya bilang Tasikmalaya bersatu, jawabnya bisa. Oke. Tasikmalaya bersatu, bisa. Tasikmalaya bersatu, bisa. Terima kasih Pak Budi, Pak Dede, Pak Sarip yang sudah menyatukan kami di sini. Mudah-mudahan kami bisa melanjutkan kepemimpinan Bapak-bapak sehingga Tasik menjadi jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu melanjutkan dari tugas-tugas pemimpin sebelumnya. Jadi kalau lihat data, kita lihat data kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Saya ingin share ke Pak Widanmo, ke Bapak Ibu semua. Prioritas kita salah satunya adalah kemiskinan. Itu prioritas utama kita. Kenapa prioritas utama kita kemiskinan? Karena memang banyak faktor yang kemudian akan mempengaruhi. Apa yang kita lihat, ini coba data kemiskinan yang bisa kita tampilkan per daerah. Jadi kita coba kemarin untuk diskusi dengan teman-teman BPS dan beberapa tempat, kita mencoba mempadu-padankan. Jadi data yang tadi Bapak Widanmo sampaikan itu sudah kita siapkan dengan data by name by address. Jadi datanya bukan data data kelompok lagi, tapi sudah data by name by address. Beberapa pimpinan di sini, pimpinan DPRD maupun beberapa tokoh masyarakat sudah kami perlihatkan data by name by address-nya. Nanti kalau diperlukan itu siap kita launching, siap kita sampaikan untuk program-program. Disitulah bentuk kolaborasi yang sepenuhnya. Begitulah bentuk kolaborasi yang sebenar-benarnya. Apa yang bisa kita lakukan terhadap data itu? Mungkin munculin data kemiskinan per kecamatan. Tapi kita coba berdiskusi dengan BPS untuk menginput sendiri. Akhirnya kita ambil data VK. Data VK kita input sendiri, kita padu-padankan dengan data DTKS dan data P3KI. Artinya kita sudah memadukan ini data real yang existing ada. Saat ini kita punya data kemiskinan yang per kecamatan. Totalnya itu sudah setelah dipadu-padankan sekitar 64.000 kemarin. Hanya saja kita padu-padankan dan kita verifikasi di camat dan lurah. Sudah mendapatkan data sekitar Kota Tasikmalaya itu di Desil 1 24.000. Pak Idam, Bapak Ibu semua, juga kita punya program untuk mengeliminir ini. Jadi memberikan ruang-ruang namanya program Bager. Program Bager ini untuk menyelesaikan kemiskinan termasuk tapi menggunakan skema gotong royong.
Gotong royong values, nilai-nilai yang sudah diwariskan dari orang tua kita, nenek moyang kita, tapi itu kita tidak manfaatkan. Nah, hari ini kita setiap hari Rabu itu kita akan menjalankan program Bager. Kami mengundang semua pihak. Kita di aplikasi Bager, coba ditayangkan. Hanya memposting nama, alamat, dan kemudian foto dan kemudian lokasinya. Jadi kita hanya janjian untuk berbuat baik. Janjian berbuat baik. Jadi setidaknya pemerintah juga turun dari dinas kesehatan, dari pemerintah juga turun dari dinas sosial, tapi pemerintah juga mengajak semua pihak untuk ikut serta. Jadi setiap hari Rabu kita akan turun ke tiap-tiap titik tadi, baik itu dari masyarakat, titiknya ditentukan oleh masyarakat sendiri karena masyarakat bisa melaporkan. Kegiatan tersebut juga meriah dengan adanya penghargaan bertajuk Musrenbang Award RKPD 2024 Kota Tasikmalaya. Kepala Bapelitbangda Kota Tasikmalaya, Andi Abdullah menyampaikan, penilaian dalam Musrenbang Award tersebut beberapa diantaranya berkaitan dengan antusias peserta, penyampaian laporan, dan lain sebagainya. Di tahun 2023 ini, animo masyarakat untuk mengikuti Musrenbang dinilai Andi sangat meningkat. Hal tersebut menjadi hal yang sangat positif, mengingat Musrenbang merupakan forum yang sangat penting untuk merumuskan program yang benar-benar harus langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk tahun 2023 itu animo masyarakat untuk mengikuti Musrenbang alhamdulillah meningkat. Apalagi sekarang ada Musrenbang Award, sudah terpilih beberapa kecamatan yang memang antusias, dari tingkat kehadirannya juga lebih daripada harapan, bahkan membludak. Dari penyampaian laporan ya bagus, tinggal kita mengawal bagaimana aspirasi masyarakat itu terpenuhi, nah, sesuai dengan tahun tematik, sesuai dengan kemampuan anggaran. Maunya sih dari daftar keinginan itu akan menjadi suatu daftar dukungan, karena mau tidak mau kita harus mensinergikan kesesuaian dengan tahun tematik, sesuai dengan kemampuan anggaran, sehingga APBD kita memang mencerminkan bagaimana kita mengentaskan berbagai isu strategis dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Usai kegiatan, penjabat Wali Kota Tasikmalaya CK Virgowansyah menuturkan, salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah membuat usaha kecil menengah yang ada di Kota Tasikmalaya bisa naik kelas. Caranya yaitu dengan mensinergikan UKM tersebut dengan anak-anak muda yang handal dalam IT, sehingga mengemas menjadi menarik dan dijajakan melalui online sehingga dapat dikenal lebih luas keluar daerah bahkan luar negeri. Bangkitnya UKM di Kota Tasikmalaya akan berdampak pada berbagai hal yang salah satunya bermuara pada penuntasan kemiskinan. Yang pertama kita mencari bridging ya, antara karena UKM Kota Tasik ini rata-rata generasi Y ke atas. Jadi sementara marketplace itu dikuasai oleh generasi milenial. Nah sekarang kita coba mencari bridging antara generasi Y dengan generasi milenial ini. Namanya itulah yang kita buat nanti rencana pasar digital Tasikmalaya ini. Jadi ada UKM-UKM itu kita masukkan ke sana. Terus para anak-anak muda ini nanti akan direncanakan untuk memegang 1 atau sampai dengan 10 UKM yang akan memasukkan ke dalam marketplace tadi. Jadi yang bikin konten nggak perlu si UKM yang generasi Y tadi, yang bikin konten anak-anak yang kita sebut konektor antara generasi ini tadi. Yang pertama itu kita menanggulangi kemiskinan. Mengurangi kemiskinan itu jadi prioritas utama. Kita cukup tinggi 12,72 sekarang. Walaupun sudah turun dari 13,3, tapi setidaknya kita sedang berusaha untuk memastikan data by name by address dari yang masyarakat miskin ini. Terus kemudian baru kita cari tindak lanjutnya. Kira-kira seperti apa treatmentnya untuk program
program yang mengarah ke data by name by address tadi. JK menambahkan pengurangan angka kemiskinan jadi fokus utama, di mana pihaknya telah menyiapkan data kemiskinan yang akurat lengkap nama dan alamat. Hal tersebut agar berbagai program yang akan digagas pihaknya akan benar-benar tepat sasaran. Kegiatan Musrenbang RKPD 2024 Kota Tasikmalaya diakhiri dengan penandatanganan berita acara Musrenbang oleh berbagai pihak. Berbagai proses Musrenbang dari awal hingga akhir ini diharapkan dapat menghasilkan program-program yang prioritas sesuai dengan isu strategis Kota Tasikmalaya dan benar-benar akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Baik pemirsa, menjabat Wali Kota Tasikmalaya, JK Firgawansyah di awal memang menyinggung mengenai angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya, di mana hal ini menjadi prioritas. Dan beliau pun menyebutkan, marilah kita bersama-sama untuk berkolaborasi mengatasi kemiskinan di Kota Tasikmalaya, karena ini pun bukan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, melainkan tanggung jawab bersama. Baiklah pemirsa, itu tadi rangkaian acara dari Musrenbang RKPD tahun 2024. Saya Asta Indonesia, terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.